ini. Amin. Amin. Lalu kisah kerola buat kita, ya Tuhan yang hidup, yang matinya lagi buat kita, juga lagi buat kita. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Bambu.
Tuhan kita, oleh kematian Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan yang penuh kuasa. Gloria.
kaum wanita dan kaum bapak. Yang mulia namanya dan berkuasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta dengan kasih untuk Bapak Handi Adipati akan membawa persembahan.
depan, dan lampu yang sudah diberikan seperti ini dinyalakan semuanya. Bapak Gembala akan berdiri di tengah di tempat ini, dan saya minta untuk Bapak Majelis untuk maju ke depan mendampingi Bapak Gembala di depan. Silakan. Saya undang untuk jemaat berdiri bersama-sama. Malam Kudus Sunisnya. Malam Kudus Sunisnya. Siapa yang belum lelah? Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus. Jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam. Anak di dalam malam. Anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Terang besar turunlah. Terang besar turunlah. Waktu tentera surgawi puji Allah sebab nikmatnya. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Karena salam amat besar. Karena salam amat besar. Patutlah bergema. Bagi dunia yang telah tercerai. Bagi dunia yang telah tercerai. Dari Allah diberi almasih. Jadi pohon kalas. Jadilah pohon kalas. Saya minta Bapak Majelis juga Bapak Gembala kembali ke tempatnya. Lampu-lampu boleh dimatikan. Kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari para petugas untuk menyalakan lampu kembali. Kita siapkan hati kita malam hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat, jadi rema, jadi penuntun hidup kita. Haleluya. Kami siap Tuhan.
melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan, memimpin suatu bangsa yang besar, jumlah banyak, tetapi mereka terkenal dengan dekat teguh. Seperti Musa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak memimpin kami tidak akan meneruskan perjalanan ini. Dan juga dengan ujian ini Tuhan dan kehidupan kami merefleksikan, jikalau Tuhan tidak memimpin kami, maka kami meragukan kami bisa masuk di tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, dengan firman kami mohon kemurahan, kuasa-Mu, bahkan pemeliharaan Tuhan, supaya hari-hari yang penuh tantangan itu bisa kami lewati oleh karena Tuhan memimpin kami. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan berikan pencerahan pada hamba-Mu sehingga kami bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dimuliakan, yang menyerahkan pimpinan ini dari awal ke selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali. Selamat Natal. Selamat menyambut tahun baru di Tuhan. Saya akan membaca bagian firman Tuhan seperti yang diminta, yaitu dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Saya senang sekali membaca Injil Markus itu oleh karena pasal 1 sampai pasal 8 itu ditulis oleh Markus bersumber dari seorang yang sangat dekat dengan dia, yaitu Petrus. Petrus punya pengalaman yang begitu dekat dengan Yesus. Sedangkan pada pasal yang ke-9 sampai pasal 16 itu adalah tulisan Markus sendiri. Dia saksi mata. Sehingga kalau kita lihat bobotnya antara pasal 1 dan 8 dan 9 sampai 16 itu sama. Yang satu bersumber dari orang yang begitu dekat, dan yang kedua, bagian yang kedua itu ditulis oleh karena dia adalah saksi mata. Itulah yang menarik dari Markus. Dan pada bagian ini, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu tema yang luar biasa sebenarnya, menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Tantangan kita pada saat ini mungkin COVID ya, COVID-19 dengan semua mutasinya, maksudnya itu ada perubahan karakter dari virus ini dan berbagai macam jenis yang muncul. Tadi pagi jam 1:30 pagi saya membuka berita seperti biasa ya, saya bangun 1:30 pagi, biasanya saya menjadi orang pendiam selama 1 jam. Dan pada saat itu saya mulai merenungkan banyak hal, apa yang sudah lewat, dan kemudian saya mulai memikirkan apa yang saya lakukan hari ini. Pada saat itulah kemudian saya melihat HP saya ada sesuatu yang baru. Hari ini muncul varian baru, COVID-19, bukan Omicron lagi, tetapi adalah Delmicron. Kalau Delta sudah serem, sudah banyak korban. Omicron masih belum, tapi kalau tidak divaksin pasti hanya butuh waktu 2 hari. Sedangkan Delmicron gejalanya sama dengan virus COVID-19, cuma masih terjadi di Eropa. Jadi kita akan menunggu ke depan. Ya, maksud saya begitu banyak tantangan karena efek dampak dari COVID-19 ini sangat mengerikan di muka bumi ini. Tadi malam saya menemukan drama yang menarik sekali. Virus itu dari iblis katanya ya, menurut drama itu. Tapi kita gak usah rekening, mari kita perhatikan firman Tuhan.
Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus itu berarti daerah utara Israel, ya, daerah utara Israel dekat Syria atau Syria bagian barat daya. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Anak perempuan di sini itu masih belum remaja, jadi sekitar anak Matia. Dalam bahasa aslinya itu anak Matia. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Siro berarti Syria, Fenisia itu berarti ya tadi saya sebutkan negara dari Syria. Negara itu adalah Fenisia sampai sekarang ya, di utara Lebanon. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, mungkin waktu itu dia berkata sambil menoleh biasa, percakapan biasa ya, tidak tengking, tidak keras, tapi dia berkata begini, Yesus ini berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kelihatan kasar sekali. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Setannya ditulis dua macam, yang satunya bagian atas roh jahat, di bagian yang lain disebutkan setan. Itu sama saja, tapi maksudnya itu adalah roh jahat. Tema ini sungguh-sungguh tepat sekali kalau misalnya kita masuki satu situasi yang baru, khususnya tahun baru, tahun ke depan, dan apalagi informasi yang saya berikan tadi masih baru ya, hari ini ada jenis virus COVID-19 yang namanya Delta. Ya, bagaimana? Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Saya percaya itu, karena kita sudah melewati masa-masa yang sulit, maka ke depan juga kita bisa mengatasinya. Bapak sekalian, kalau saya melihat bagian ini ayat 24 sampai 30, saya menemukan ada dua ayat yang sebagai inti kalau misalnya kita mau fokuskan dengan tema ini, yaitu ayat yang ke-29 dan ayat ke-30. Demikian. Mengapa demikian? Yang pertama itu adalah ungkapan karena kata-katamu itu bla bla bla. Gara-gara kata-katamu itulah maka terjadilah apa yang kamu minta. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Itu ungkapan yang kedua. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar daripadamu. Pergilah sekarang kemana? Ya kembali ke daerah mana? Siro-Fenisia. Itu berarti melewati perbatasan Israel. Jadi ini di luar negeri gitu ya, keluar pulang. Lalu yang lain itu adalah ungkapan sudah keluar. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, sudah keluar. Tapi dalam bahasa aslinya berbeda sekali. Yang satu sudah keluar itu maksudnya saya peragakan sebentar ya, supaya jelas saja. Dulunya saya di luar, ini misalnya saya ini setannya, sudah masuk, sudah tinggal di situ enak-enak, tiba-tiba diupayakan supaya keluar. Saya nggak mau, tetap bertahan. Sampai akhirnya ada satu kesempatan, saya tidak mau harus keluar. Maka apa yang saya lakukan? Saya melakukan banyak hal yang saya lakukan bagaimana saya bisa merusak keadaan ini. Dan kemudian saya mulai meninggalkan itu, tapi masih noleh ke sana. Kata sudah keluar, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, sudah keluar itu adalah saya sudah terusir keluar, tetapi saya masih ingin
masuk lagi. Kata yang dipakai tetap sama dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya tidak seperti itu. Saya catat di sini, yang satu itu memakai kata exele luten dan yang kedua adalah exele lutos. Itu dalam bahasa aslinya, tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sudah keluar. Kemudian yang berikutnya, ungkapan berikutnya, sebelum saya menjelaskan bagian yang pendek-pendek nanti. Ungkapan berikutnya adalah berbaring di tempat tidur. Berbaring di tempat tidur, kok bisa? Ini orang kerasukan kemudian berbaring di tempat tidur. Ternyata setan itu sebelum keluar dia banting dulu anak kecil itu di tempat tidur. Karena kecapean sampai kemudian tertidur. Dan ketika dia tertidur, pulanglah mamanya, ibunya. Kita bisa melihat sekarang apa yang mau saya sampaikan, atau kebenaran firman Tuhan seperti apa yang akan kita terima pada malam hari ini untuk merayakan Natal. Kita harus tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 3:15 dikatakan bahwa seorang, yaitu keturunan perempuan, dialah yang sanggup meremukkan kepala ular dan tidak ada yang lain. Dan pada saat ini kita melihat contoh bagaimana sang juru selamat, yaitu Mesias, yang berhasil meremukkan kepala ular, mengalahkan dia. Itu yang harus kita pegang bersama. Jadi pada waktu kita memperingati Natal, pertama biasanya kita pikirkan adalah kita dibuktikan sebagai manusia yang manusia. Jadi kita dulu orang kudus, tidak cacat, tidak tercela, lalu kemudian kita hancur karena dosa, kemudian Tuhan datang, Yesus datang, kembalikan seperti semula. Dan yang dilakukan kembalikan semula itu adalah dengan cara dia menghancurkan kepala si ular, dan dia sudah lakukan itu. Mari kita perhatikan bersama-sama berapa kebenaran yang kita dapat dari ayat 29 dan 30. Yang pertama, iman yang tangguh itu ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan iman. Iman yang tangguh itu ditandai dengan kata-kata yang bersifat iman. Kita lihat contohnya di sini. Perkataan iman itu, ia memohon. Perempuan ini adalah perempuan yang beriman kepada Tuhan dan imannya tangguh. Tandanya apa? Dia memohon, dia tidak meminta. Karena memohon, itu artinya dia menyatakan keinginannya kepada Tuhan berulang kali, bukan hanya sekali. Memohon. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang tunduk dan kemudian tersungkur berulang kali. Tolong, pokoknya tolong. Memohon. Kata yang dipakai bukan meminta, tapi mohon. Berulang kali. Seorang yang punya iman seseorang itu bisa tangguh. Kalau seandainya dia berdoa itu bukan hanya sekali. Apalagi seringkali kita dengar, oh Tuhan tahu, tidak perlu kita berdoa. Saya banyak punya teman dosen yang mengajar bersama dengan saya karena berbagai macam denominasi atau aliran. Pada waktu saya berdoa untuk makan, Pak Yonatan, untuk apa makan? Tuhan itu sudah berkati kita, ya makan saja. Mengapa harus mata kita harus ditutup dulu? Untuk apa gitu? Penyakit itu pasti akan disingkirkan oleh Tuhan. Saya berdoa untuk mengucap syukur. Ya mengucap syukur batin saja kan nggak apa-apa. Jadi pada suatu saat ada tersedia makanan, saya ajak dia berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur. Ya kayak katanya berdoa, biarlah saya menikmati lebih dahulu. Wah itu kalau di panti asuhan bisa hilang lauknya itu. Saya pernah itu di panti asuhan ya. Kalau sudah berdoa itu hati-hati, harus lirik sedikit gitu. Kalau tidak amblas itu oleh teman-teman yang agak besar itu. Ya saya itu pernah tinggal di panti asuhan ya, bukan tidak di Nombor Jajasa. Jadi perempuan ini bukan hanya meminta, tetapi dia memohon berulang kali. Berulang kali dia minta kepada Tuhan. Dan dia terus terang mengakui bahwa anaknya itu kerasukan setan. Dari mana dia tahu? Seperti tadi saya katakan, sudah keluar. Sudah keluar itu berarti dulunya perempuan itu rupanya
roh jahat tepatnya itu untuk memasuki anaknya, menguasai anaknya. Dan kemudian roh jahat itu kerasan, dipikir aman di situ. Nggak taunya ibunya itu sudah berusaha untuk mengusir dia dan tidak pernah berhasil. Oleh sebab itu dia dengar tentang Yesus. Dan itu yang disampaikan dari sifat pengakuan ibu ini pada Yesus. Dia mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya ada istilah tadi yang excellent tutor. Itu artinya dulu pernah di luar tapi sekarang sudah masuk. Ibunya tahu, itu artinya ibunya terlibat. Dan orang yang imannya tangguh, selain dia itu memohon, dia mengakui kesalahannya, tapi juga dia harus berani menyampaikan dan bahkan rela jika dia disamakan, dianalogikan dengan anjing. Saya terkejut sekali ketika Yesus menyebut anjing. Ternyata dia berkata, benar Tuhan. Itu berarti dia mengakui. Tapi lebih dari itu, Bapak sekalian, secara tradisi saya ingin catat saja. Saya sudah mencatat menurut saya. Dalam tulisan Bapak A.T. Robertson itu berbicara tentang kiasan-kiasan yang dalam Alkitab, yaitu dalam Perjanjian Baru. Ada tradisi seperti ini. Ini bukan orang Israel ya, bukan orang Israel, tapi tradisi orang-orang Yunani atau orang Sino-Fenisia. Bahwa mereka selain melihat anjing itu sebagai binatang yang kotor, apalagi yang liar. Kalau yang liar itu ada sebutannya sendiri, kuon. Kuon itu anjing, itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani-nya kalab. Kalab, kerek, ya kalab itu berarti itu anjing yang sekalian, pokoknya tidak dipelihara. Tetapi untuk anjing yang dipelihara, biasanya anjing peliharaan kecil dan itu disayang oleh anak-anak kecil, itu unanion namanya. Jadi pada waktu Yesus itu ada Tuhan Yesus, jelas buat kita semuanya ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat seluruh panitia yang sudah menyiapkan semuanya ini, tentunya dengan jerih payah ya, dengan pengorbanan ya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih ya. Beristimewa pada seluruh jemaat, saya mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati ya. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Yonatan yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap pagi kita masih doa ya, masih ada doa ya. Ya sudah lama tidak datang, masih ada doa pagi ini. Biasa 4:30 sampai jam 6 ya. Dengan ya, yang mau datang silakan sudah ada. Dan juga pada saat ini ya, kami ya didukung oleh Gembala Sekinah Bapak Harun yang selalu hadir ya bersama-sama dengan saya dan teman-teman, dengan saudara-saudara seiman yang di bulan. Kita menyanyi Bapak Kau Baik. Sekali lagi kita akan menyanyikan Bapak Kau Baik. Kemudian nanti mohon Bapak Harun ya, yang Gembala GBI Sekinah bisa menaikkan doa syafaat ya. Mari kita sama-sama berdiri dulu. Bapak Baik. Bapa
Mari kita sama-sama kita akan berdoa syafaat untuk bangsa, negara, untuk gereja. Keyakinan kita ya, saat kita berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap doa dan permohonan kita saat kita dengan kerendahan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari kami sepakat sehati, kami menengadah kehadiran-Mu Bapa. Apapun yang menjadi beban khususnya gereja-Mu Elohim, melihat Bapa, melihat dari hamba-Mu Om Yopi bersama sidang jemaat dan para pembela sidang. Karena itu Tuhan, kami membawa beban masalah yang kami hadapi ini hanya di dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau Bapa yang bisa menolong gereja-Mu Elohim ini. Dari gembala, pembela sidang dan seluruh sidang jemaat-Mu, tolonglah Bapa. Karena Engkau sudah menetapkan hamba-Mu, pembela sidang dan seluruh sidang jemaat Elohim, supaya mereka benar-benar menjadi orang yang sudah Engkau pilih melalui pelayanan mereka di tempat ini. Masa tua hamba-Mu juga Bapa, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Memberkati masa tua, Engkau menjaga, melindungi, membungkus hamba-Mu dalam pelayanan kemanapun berada. Pakai darat, laut, sungai, udara pun Tuhan, Engkau pakai terus berkati anak, cucu, menantunya, usaha pekerjaan anak-anak mereka. Buatlah berhasil, itu semua kehendak-Mu yang jadi bagi hamba-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Elohim Bapa, masa depan anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami, memberkati juga usaha pekerjaan anak-anak-Mu di Elohim ini Bapa, mata pencarian mereka, karena Engkau berjanji akan memberkati hidup mereka saat kami tetap setia tekun untuk datang kepada-Mu. Kami terus membawa juga bangsa Indonesia Bapa, yang saat ini mengalami banyak masalah Bapa, bencana-bencana alam, virus corona yang tidak ada hentinya. Tapi kami membawa menengadah kehadiran-Mu Bapa, tolong Bapa, lihat kami Bapa. Kami sering berseru kepada-Mu, sering berteriak minta tolong tiap saat, tiap kami berdoa. Kami mohon Bapa, tolonglah Bapa, lepaskanlah dari masalah virus dan bencana ini Bapa. Kami juga menerangkan gereja-Mu, berkati tetangga kiri kanan muka belakang Bapa. Engkau bukan suatu kebetulan menaruh Elohim di tempat ini. Ini semua karena Engkau punya rencana yang indah. Kalau di depan gereja-Mu Bapa, lalu lalang banyak orang setiap saat dari pagi sampai malam, banyak orang lalu lalang. Kami rindu Bapa, kalau Engkau sudah memilih kami, menyelamatkan kami, selamatkanlah mereka juga. Karena kami tahu Tuhan, keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pada sore hari kami menengadah, kami meminta di dalam nama Yesus, selamatkanlah mereka Bapa. Kalau sudah menyelamatkan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Biar orang-orang yang belum berada di depan gereja, khususnya tiap hari Selasa pagi, banyak orang berkerumun di depan gereja-Mu Bapa. Kami mengasihi mereka Bapa. Kami merebut jiwa mereka, supaya mereka diselamatkan melalui perayaan Natal tahun 2021. Terima kasih Bapa. Kami sangat bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau mengerti, Engkau memperdulikan hidup kami, memperhatikan hidup kami apapun yang kami lakukan Bapa. Engkau tahu semua hanya demi kemuliaan dari besar. Memberkati anak-anak sekolah Minggu di tempat ini, muda, remaja, dewasa seluruhnya. Masa depan mereka pun juga Amba taruh di dalam tangan-Mu. Masa depan yang Engkau janjikan bagi anak cucu keturunan kami itu Elohim ini Bapa. Nyatakan, buktikan Bapak Engkau benar-benar Allah yang patut kami agungkan dan kami tinggikan. Karena Tuhan kami bersyukur Bapak, terus kirim-kirim jiwa-jiwa yang baru. Curahkan roh pertobatan di kota Malang khususnya Bapak, supaya banyak jiwa bertobat Tuhan, untuk mencari gereja-gereja yang ada di kota Malang. Kami rindu Bapak, kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebab banyak jiwa bertobat untuk datang mencari gereja-Mu di kota Malang. Memberkati gereja-gereja-Mu yang ada di kota Malang. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada yang khususnya kota Malang Bapak. Kami bersyukur Bapak, sore hari kami bisa merayakan perayaan Natal di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan. Berkati juga Bapak keamanan di kota Malang khususnya TNI, Polri, Angkatan Udara, Angkatan Laut Bapak yang sudah menjaga. Tetapi kami punya iman bahwa penjagaanmu lebih dari segala-galanya. Karena Engkau sudah menurunkan malaikat-Mu. Kami terus mohon Bapak singkirkan hujan mendung di atas kota Malang. Di saat gereja-gereja banyak memperingati hari pelayanan. Terima kasih Bapak. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, seperti
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada petang hari ini. Tuhan kabulkanlah doa-doa syafaat yang sudah dipanjatkan oleh hamba-Mu tadi. Terima kasih Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam kebaktian ini, singer, song leader, musik, sound system, soundman, Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami mohonkan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami sangat percaya bahwa jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mohonkan tangan kasih-Mu menjamah. Ya Tuhan, biarlah berkat-Mu, berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ya Tuhan, Tuhan melindungi perjalanan kami pulang, Tuhan juga melindungi pekerjaan kami, Tuhan melindungi anak-anak kami, Tuhan sekolah daripada anak-anak kami juga kami taruh dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, limpahkan anugerah-Mu lebih dari apa yang hamba-Mu doakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.